Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Elva dan rekan saya yang bernama Cindy Apriliana. Kami dari kelompok 9. Di sini materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang luas permukaan volume dan bangun ruang. Materi yang pertama yaitu tentang kubus. Yaitu luas permukaan kubus adalah jumlah seluruh permukaan bidang atau kubus. Jika sisi-sisi kubus direbahkan, akan terbentuk jaring-jaring seperti ini. Dan luas jaring-jaring kubus itulah yang merupakan luas permukaan kubus. Rumusnya yaitu 6 dikali sisi dikali sisi. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh cara menghitung luas permukaan kubus yang panjang rusuknya yaitu 4 cm. Yaitu kita jawab, yang pertama masukkan rumus kubus tadi yaitu 6 dikali sisi dikali sisi. Yang 6 dari rumus dan 4 ini sama 4 ini dari 4 cm dari luas sisinya tadi. Jadi dikaliin 6 dikali 4 dikali 4 sama dengan 48. Jadi sudah bisa ditentuin luas kubus tersebut yaitu 48 cm. Setelah materi yang selanjutnya yaitu volume kubus. Yang artinya untuk menyatakan besar suatu bangun ruang digunakan volume. Volume suatu bangun ruang ditentukan dengan membandingkan terhadap satuan pokok volume. Misalnya 1 cm angka 3. Untuk menghitung volume kubus adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Jika suatu rusuk kubus 1 cm, maka volume kubus 1 cm. Di sini saya akan memberikan satu contoh tentang volume kubus. Pertanyaannya yaitu, jika luas permukaan kubus 294 cm, maka 2, hitunglah volume kubus. Yaitu jawab, yang pertama kita harus mencari luas permukaan kubusnya. Kita memasukkan rumus luas permukaan kubus dan 294 pertanyaan. Langsung saja kita 294 dibagi 6. 6 dari rumus luas permukaan kubus. 294 dibagi 6 sama dengan 49. 49 bila dikecilkan jadi 7. Nah, yang selanjutnya kita mencari volume. Volume rumusnya S kali S kali S. 7 ini berasal dari hasil dari kita mencari luas permukaan kubus tadi. Nah, langsung saja kita masukkan 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 343. Jadi sudah bisa ditentukan hasil dari volume kubus tadi yaitu 343. Materi yang kedua yaitu tentang balok. Yang pertama yaitu kita harus mencari luas permukaan balok. Untuk menghitung luas permukaan balok hampir sama menghitung luas permukaan kubus. Luas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh permukaan atau bidang balok. Kalau sisi-sisi balok direbahkan akan terbentuk jaring-jaring balok. Maka luas jaring-jaring balok itulah yang merupakan luas permukaan balok. Rumus luas permukaan balok yaitu 2PL. PL itu yaitu panjang lebar ditambah 2PT, 2 panjang tinggi ditambah 2 LT. Berarti lebar dan tinggi. Atau bisa ditulis seperti ini, 2 buka kurung PL tambah PT tambah LT. Setelah di sini saya akan memberikan contoh tentang luas permukaan balok. Di sini sudah ada
pertanyaan, yaitu sebuah balok berukuran panjang 18 cm, lebar 12 cm, dan tingginya 8 cm. Hitunglah luas permukaan balok itu. Setelah rumusnya tadi, luas permukaan balok adalah 2 PL, yaitu panjang lebar, ditambah PT panjang tinggi, dan tambah LT, yaitu lebar dan tinggi. 2 dari rumus turun ke bawah. PL, P-nya kita bisa lihat panjangnya 18 dan L-nya lebarnya 12. Buka kurung. Tambah lagi P-nya panjangnya 18 dikali T-nya tingginya 8 cm. Ditulis. Ditambah lagi L-nya lebarnya 12 dikali T-nya tingginya tadi 8. Langsung saja 2-nya turun, kita kaliin 18 dikali 12 sama dengan 216. Ditambah 18 kali 8 sama dengan 144, dan 12 kali 8 tadi 96. Jadi 2 dikali sama yang di dalam kurung ini. Hasilnya 456. Langsung saja 2 dikali 456 sama dengan 912. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu volume balok. Rumusnya yaitu P dikali L dikali T, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara kita mencari tentang volume balok. Di sini sudah ada soal, tentukan volume balok yang berukuran panjang 2 cm, lebar 9 cm, dan tingginya 8 cm. Langsung saja kita jawab. Masukkan rumus tadi, yaitu P dikali L dikali T. Langsung saja saya di sini tulis PLT. P-nya kita cari yaitu panjangnya 2 cm. Berarti kita tulis 2 dikali L-nya kita lihat 9 cm. 2 dikali 9, dan T-nya tingginya yaitu 8 cm. Kita tulis 8. Langsung saja kita kaliin 2 kali 9 dikali 8, yaitu jawabnya 144. Jadi sudah bisa kita lihat volume baloknya yaitu adalah 144 cm. Setelah itu materi penjelasan saya tentang balok dan kubus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Cindy Apriliana. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya Cindy Apriliana, NPM 18111000434, akan memberikan presentasi dari rekan saya Dania Elva tentang materi bangun ruang. Nah, bangun ruang yang ketiga ini ada limas. Nah, apa itu limas? Limas adalah bangun ruang yang memiliki sisi atau bidang miring berbentuk segitiga dan memiliki pundak. Nah, ada beberapa macam atau jenis dari limas sendiri. Yang pertama ada limas segitiga. Nah, limas segitiga itu adalah limas yang memiliki alas ini berbentuk segitiga. Dapat segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang maupun segitiga lainnya. Yang kedua ada limas segi empat. Limas segi empat adalah limas yang alasnya ini berbentuk segi empat. Bisa persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada limas segi lima. Limas segi lima adalah limas yang alasnya berbentuk segi lima. Bisa berupa beraturan dan juga tidak beraturan. Dan yang terakhir ada limas segi enam. Limas segi enam adalah limas yang alasnya berbentuk segi enam. Jadi perbedaan antara limas segitiga, segi empat, segi lima, dan segi enam ada terletak pada sisi alasnya itu sendiri. Ada mencari volume limas dan luas permukaan limas. Ada contoh soalnya, limas segi 4 dengan panjang sisi 8 cm dan tinggi limas 6 cm. Berapa volume limas tersebut? Yang pertama kita harus menulis dulu segi 4-nya ada 8 cm, kemudian tinggi limasnya 6 cm. Kemudian ditanya volume limas. Nah, kemudian kita tulis rumus volume limas.
Rumus volume limas itu adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Kemudian kita masukkan rumusnya 1/3 dikali luas alas. Untuk mencari luas alas karena ini segi 4, jadi sisi kali sisinya 8, jadi 8 dikali 8, kemudian dikali dengan tinggi limas yaitu 6, dengan menghasilkan 128 cm3. Jadi volume limas adalah 128 cm3. Seperti itu cara mencari volume limas. Kemudian untuk luas permukaan limas ada contohnya. Diketahui luas alas limas segi 4 16 cm dengan tinggi segitiga tegak senilai 3 cm. Tentukan luas permukaan limas. Yang harus pertama kita lakukan menulis luas alas limasnya yaitu 16 cm². Tinggi segitiga tegak 3 cm. Yang ditanya luas permukaan limas. Nah, untuk mencari luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Jadi kita harus mencari luas alasnya dulu. Karena di sini sudah diketahui jumlah luas alas limas, maka kita tulis 16 cm. Nah, kemudian jumlah luas sisi tegak itu rumusnya 4 kali luas segitiga. Nah, luas segitiga itu mencarinya setengah kali 4 kali 3 dikali 24 cm². Jadi, luas permukaan limas adalah 16, luas alasnya ditambah 24, hasil dari 4 kali luas segitiga sama dengan 40 cm². Oke, bangun ruang yang selanjutnya itu ada prisma. Apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang sejajar dan beberapa bidang lainnya yang berpotongan menurut garis jajar tersebut. Nah, garis jajar tersebut dinamakan dengan bidang alas dan juga bidang atas. Bidang sejajar yang menghubungkan antara bidang alas dan bidang atas ini dinamakan dengan sisi tegak. Nah, ada beberapa jenis atau macam dari prisma. Yang pertama ini ada prisma segitiga. Prisma segitiga adalah prisma yang sisi alasnya dan sisi atasnya ini berbentuk segitiga. Nah, yang kedua ada prisma segi 4. Prisma segi 4 adalah bangun ruang prisma yang sisi alas dan sisi pundaknya ini berbentuk segi 4. Prisma segi 4 ini sering juga disebut dengan balok karena balok memiliki alas dan atap atau atasnya ini berbentuk segi 4 seperti itu. Kemudian ada prisma segi 5. Prisma segi 5 adalah prisma yang alasnya dan atasnya ini berbentuk segi 5. Dapat berupa beraturan juga tidak beraturan. Dan yang terakhir ada prisma segi 6. Prisma segi 6 adalah bangun ruang prisma yang alas dan atapnya ini berbentuk segi 6. Sama halnya dengan prisma segi 5 dapat berupa beraturan dan juga tidak beraturan seperti itu. Baik, yang selanjutnya ini ada menghitung luas permukaan prisma. Ini ada contoh soalnya. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Serta tinggi prisma adalah 12 cm. Tanpa menggambar prisma terdahulu, tentukan luas permukaan prisma. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah kita menulis dulu sisi segitiganya. Pada soal ditentukan 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Kemudian tinggi dari prisma sendiri adalah 12 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan prisma. Kemudian kita tulis rumus luas permukaan prisma. Rumus luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas alasnya, kita mencari dulu karena luas alasnya yaitu setengah dikali 6 dikali 8 karena ini sisi dari segitiganya, ditambah keliling alas itu ada 6 ditambah 8 ditambah 10 dikali 12 yaitu tinggi dari prisma. Luas permukaan prisma sama dengan hasilnya adalah 48 ditambah 288 menghasilkan 336 cm. Jadi luas permukaan prisma adalah 336 cm². Terima kasih. Oke, selanjutnya ini ada untuk mencari volume prisma. Jadi ada contoh soalnya.
Sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga dengan tinggi 10 cm dan panjang sisi alasnya 12 cm. Hitunglah volume prisma jika diketahui tinggi prisma tersebut adalah 60 cm. Oke, yang pertama kita menulis adalah alas, yaitu alasnya yang berbentuk segitiga 12 cm. Tinggi dari segitiga tersebut adalah tinggi prisma ini adalah 60 cm. Dan tinggi segitiga ini 10 cm. Kemudian kita mencari rumus dari prisma, yaitu A alas dikali, kita mencari segitiga dulu, TS atau tinggi segitiga per 2 dikali tinggi prisma. Jadi untuk volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Tapi kita mencari dulu dari luas alas dari segitiga. Kemudian kita tulis 12 dikali 10 ini adalah tinggi dari segitiga, kemudian per 2 dikali 60 dari tinggi prisma, menghasilkan 3600 cm3. Jadi volume dari prisma adalah 3600 cm3. Oke, mungkin itu saja dapat saya sampaikan mengenai materi bangun ruang, prisma dan juga limas. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa di subscribe YouTube kelas kita. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.